Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya dulu pas Mas Rifat masih balap, itu kayak ada ritual yang dilakukan nggak sih sebelum balap? Apa sebetulnya yang kamu pingin dari kamu dengan apa yang kamu kerjain sekarang? Rally ini bukan cuma untuk orang tajir. Kira-kira gimana tuh? Sekarang ini terutama yang di rally ya Pak ya. Kondisinya saat ini seperti apa sih menurut pandangan Rifat ya? Only regret the thing that you never done. Itu cuma boleh menyesali hal yang tidak pernah dilakukan. Yang udah dilakukan ya udah. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, terima kasih kepada Anda yang sudah setia menonton Q&A dan juga terima kasih untuk para penonton yang hadir di studio kali ini. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari Jakarta. Tentu saja karena Anda sudah luar biasa, ada bintang tamu yang kami hadirkan kali ini tidak kalah luar biasanya. Sosok inspiratif, ia dikenal sebagai pembalap rally Indonesia yang telah meraih prestasi di berbagai ajang balap nasional maupun internasional. Tentunya sosok ini tidak asing lagi bagi Anda dan juga masyarakat Indonesia. Nah, siapakah dia? Kita simak dulu cuplikan video yang satu ini. Rifat Sungkar adalah pebalap rally Indonesia yang telah meraih prestasi di berbagai ajang balap internasional. Lahir dalam keluarga pecinta otomotif, ia tumbuh menjadi sosok yang disegani di dunia rally dengan 8 gelar juara nasional dan pengalaman balap di kejuaraan bergengsi seperti Asia Pacific Rally Championship dan World Rally Championship. Momen penting dalam karir balap Rifat Sungkar terjadi pada tahun 2006 ketika Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan tim Asia Pacific Rally Championship dengan nama Indonesia Rally Team. Rifat berpasangan dengan co-driver M. Herkusuma dan mereka berhasil menempatkan bendera merah putih di podium juara sebanyak 3 kali dalam musim debut mereka. Keberhasilan ini pun mengukuhkan posisi Rifat sebagai salah satu pebalap Indonesia terbaik di kelas internasional. Lalu, apa kabar Rifat Sungkar saat ini? Masihkah suami artis Sissy Priscillia ini masih setia di dunia rally-nya? Langsung saja kita tanya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja, kita akan undang bintang tamu kita malam ini, Rifat Sungkar. Halo Mas Rifat, tepuk tangannya dong, lebih keras lagi. Halo. Apa kabar Mas? Kabar baik sekali. Sibuk apa nih sekarang nih? Kemana aja? Lama nggak kelihatan ya? Iya, lagi sibuk. Kalau sekarang yang paling sibuk adalah saya jadi wakil ketua umum IMI, IMI Mobility khususnya untuk membawa ke semua komunitas. Terus sibuk ya ngajarin adik-adik supaya bisa jadi pembalap yang lain. Saya udah lama balapan terus, masa saya terus. Jadi ya waktunya untuk mengajarkan mereka. Dan terakhir ya banyak spend time sama keluarga aja. Inilah regenerasi, tipe pemimpin banget nih ya. Baik, Mas Rifat, terima kasih sudah berkenan di Q&A. Sebelum duduk ke situ ada syaratnya dulu. Jawab pertanyaan cepat ya. Rally atau drift?
Rally. Pasta atau nasi goreng? Pasta. Mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik pasti 100%. Koleksi mainan Lego atau koleksi mobil? Mobil lah. Mobil. Nah, itu lebih penting. Oh, lebih penting mobil dari istri. Nah, ini pertanyaannya, balap atau istri? Istri. Istri, tepuk Iya tangan, dong. terima kasih. Kalau nggak diizinin saya nggak balap soalnya. Oh ya, terima kasih. Kalau kekiannya atas izin istri juga ya, Mas? Oh nggak perlu kalau itu. Oh, nggak perlu ya? Aman aja. Oke, baik, terima kasih. Mas Rifat, seperti biasa setiap balap kan ada aturannya. Di Q&A pun juga ada aturannya. Oke. Kita mau buka box dulu, ada topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, pilih box nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Racing Boy. Ya, walaupun kita udah tahu seorang Rifat ini kan ya racing boy ya. Tapi kita pengen lebih tahu lagi sejak kapan mendapati dirinya ini sadar, aku ini bakal jadi pembalap nih. Bakal jadi pembalap keren pula. Itu kapan menyadari punya bakat itu? Kapan ya? Dulu cita-cita saya tuh sebagai jet fighter pilot tempur, tapi nggak boleh. Lebih ngeri, kenapa? Ya, karena nggak jejak tanah kali kata kakek saya. Jadi mendingan saya pilih yang ngebut juga tapi tempat yang benar. Ya sejak umur berapa? Saya mulai tuh umur 14 apa 15 14 gitu. tahun. Tapi dari 1 sampai 14 tahun itu ngapain? Dididik menjadi orang tua apa? saya tuh berempat. Papa paling tua, 3 adiknya dan papa tuh pembalap. Mama saya berempat. Mama dan semua adiknya pembalap. Kakek nenek saya itu pembalap juga. Jadi kalau saya jadi penyanyi itu pasti salah arah. Jadi saya pasti mau jadi pembalap ketika saya gede. Pembalap ya, Iya. Oke. Tapi Mas Rifat kan katanya jadi pembalap itu kan butuh modal yang mahal, biaya yang besar. Iya. Tidak semua orang kan kayak Rifat Sungkar ya, emang dari Betul. lahirnya sudah mungkin silver plate, gold Iya. plate malah. Iya. Itu gimana dong caranya? Saya sih menjadi orang yang cukup beruntung menurut saya karena saya punya kesempatan untuk bisa melihat dunianya. Tapi mungkin tanggapan itu harus saya klarifikasi dulu karena saya memulai semuanya pakai modal saya sendiri. Jadi dulu bapak saya ngajarin saya dagang ban, pelek, kaos, bahkan roti di sekolah itu untuk bayar pendaftaran, untuk nyewa mobil ibu saya. Ibu saya punya mobil, ibu saya Pirelli. Jadi kalau saya pinjem barang nggak apa-apa, boleh balikin sesuai dengan aslinya. Jadi setiap kekalahan tuh buat saya sangat amat menyakitkan. Soalnya udah bayar bon nggak menang pula kan. Pernah sesusah apa sih seorang Rifat Sungkar untuk membangun karirnya sebagai seorang pembalap? Saya itu balap pertama sampai hari ini mekanik saya itu masih sama. Jadi saya pernah balapan dalam 1 tahun, ban saya cuma punya serep 2, toolkit 1, mekanik 1, sama jerrycan 1. Sementara semua orang punya segalanya. Karena saya saking nggak mampunya, karena uang saya habis hanya untuk bayar pendaftaran sama running cost. Spare part nggak ada. Nah, gara-gara itu saya bilang, kalau semua orang ngandelin mesin dikencengin, berarti semua orang bisa. Gimana kalau saya balik? Kenapa nggak skillnya yang dinaikin, fasilitas seadanya? Jadi saya berlatih ini nggak bohong. Setiap kali saya pulang sekolah dulu, saya sangat berharap hujan. Kenapa hujan? Soalnya saya berangkat ke track saya rally, saya datang bawa mobil balap saya nih, saya nyetir sendiri, di belakang tuh mobil pickup bawa tali. Karena kalau hujan, kemungkinan besar kan mobil nyangkut sana nyangkut sini. Dan saya latihan waktu nggak ada siapa-siapa. Saya berharap kalau balapan hujan. Karena hujan nggak peduli mobil kencang atau pelan. Tapi siapa yang paling pintar. Jadi USP dari kita tuh harus ditemuin di saat itu. Jadi kalau hujan I don't care mobilnya sekencang apapun pasti saya di depan. Karena saya ada effort lebihnya dibandingin orang lain. Wow. Tadi kan sempat bilang bahwa yakin bahwa balap ini ada masa depannya. Yakin. Tapi apakah iya punya masa depan di Indonesia dan apakah masih relevan dengan budaya dan juga image olahraga di Indonesia yang saat ini yang paling mendominasi kalau nggak bola, badminton, begitu? Enggak sih, it's fine. Karena saya bisa bilang saya sebagai contoh kasus yang mungkin bisa direplikat oleh generasi sekarang. Saya tuh kalau ngomongin sekarang, pembalap sekarang, ada yang lebih cakep, ada yang lebih muda, ada yang lebih punya banyak duit, mungkin ada yang punya talent. Tunggu, gitu. memangnya kalau pembalap cakep itu ngefek ya Mas? Suka Tadi nggak soalnya disebut. suka nggak suka itu ada USP sendiri. Karena Indonesia suka drama, tahu kan? Ya kenapa sinetron-sinetron ini pada laku gitu? Kenapa tontonan serius lebih nggak laku daripada sinetron? Kenapa? Karena mereka suka lihat sosok, suka lihat cerita. Nah, bicara masalah cerita, dari itu semua yang paling penting tuh mereka harus bisa public speaking. Dan itu orang nggak terlalu aware. Kita tuh harus jadi sosok inspirasi kan. Sekarang gini deh, kita disponsorin. Tujuannya apa? Menang.
Enggak sih menurut saya. Tujuannya adalah membuat sponsor itu populer kan. Kenapa harus taruh di saya? Kenapa nggak taruh di billboard? Karena saya harus bisa bercerita, menjual cerita saya menjadi nama besar sponsornya senang. Aduh, berarti berat banget ya beban jadi pebalap di kita harus cakep ya Mas ya? Iya, menurut saya plus poin 1 lah. Oh gitu ya? Iya, saya gendut aja ya nggak, cakep lumayan lah. Tapi Saya nggak gendut. bilang sih. Nama saya Rifat, jadi emang udah pasti gendut. Rifat. Kalau saya mau kurus harus jadi Rifit. Rifat, Mas. Tapi bicara soal itu ya, itu kan Mas Rifat men-shaming diri sendiri ya. Iya, ya. Iya dong gitu. Memangnya pernah ada yang ngatain soal body shaming atau pernah dibully nggak sih seorang Rifat Sungkar? Karena kan ya oke lah, berada udah tajir nih ya kan, pebalap pula, oke good looking pula. Jadi apa yang kekurangan? Tapi pernah nggak dibully? Sering. Tentang Ya karena saya lebih besar daripada yang lain. oh Tapi saya ambil baper itu nggak? semuanya enggak. Justru saya ngambil itu semuanya justru jadi senjata saya. Kalau saya kalah ya pantas, kalau saya menang, kenapa lu nggak jadi gendut? Kenapa kalah sama gua? Iya oke kan? boleh sih. Oke. Iya, itu semua sebetulnya mindset sih at the end of the day gitu. Kenapa sekarang saya bisa dapetin ini semua? Soalnya saya tahu value saya ada di mana. Nah, siapa yang menginspirasi Rifat Sungkar dan paling berperan menjadikan Rifat sosok seperti ini dengan value-value tadi? Untuk komunikasi pasti saya belajar banyak sama almarhum papa saya. Karena papa saya itu sangat dekat sama media. Dan dia selalu ngajarin, Fat, kalau kamu ada di satu lokasi yang penontonnya 1000, kamu jangan lupa. Kamu tuh harus lebih dekat sama media. Kenapa? Karena satu media mungkin yang baca 10.000. Bayangin kalau kamu dekat sama 10 media, berarti kan yang baca kamu 100.000. Sementara on ground cuma ada 1000. Jadi di situ yang saya dekat. Tapi surprisingly, untuk nyetir kayak begini, itu ibu saya. Karena ibu saya itu pembalap dan mobil pertama saya dan saya pertama kali bisa nyetir pun naik mobil rallynya ibu saya. Ayo undang mamanya Mas Rifat Sungkar, Ibu Ria Sungkar. Silahkan masuk. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.